Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Markombur. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri yang juga siogianya dikenal sebagai Hari Kemenangan sudah identik dengan adanya arus mudik yang dilakukan para warga untuk bisa berkumpul dan bersilaturahmi secara face to face di keluarga yang ada di kampung. Lantas seperti apakah tahun ini kalau kita mengingat ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya terkait arus mudik yang dilakukan oleh para warga ini dikarenakan pandemi COVID-19 telah melandai pada tahun 2023 ini. Dan otomatis terkait pengamanan juga harus disuper ekstra ketat dikarenakan diprediksi lonjakan para penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik ini juga akan meningkat. Nah pemirsa, untuk pembahasannya kali ini kami mengangkat tema yang sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan di Markombur kali ini, yakni terkait pengamanan arus mudik tahun 2023. Lantas seperti apakah pengamanannya dan berapa banyak pos-pos pengamanan yang diadakan oleh pihak-pihak terkait seperti TNI Polri dalam pengawasan arus mudik tahun 2023 ini? Tentunya bersama saya Muhammad Azrul Nasution akan kita bahas, dan tak kalah serunya saya akan perkenalkan rekan cantik saya yang bertugas hari ini, the one and only beautiful sister is Azifa Zarianis. Ya, halo Azril dan juga pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya bisa mendampingi Azril untuk membahas topik yang menarik seputar dengan apa yang akan kita hadapi beberapa hari ke depan. Dan tentunya tadi Azril sudah men-spill sedikit ya tentang bagaimana tradisi mudik yang menjadi tradisi yang sudah membudaya di masyarakat Indonesia, dan tentunya ini sudah menilik kepada sejarah masa lampau ya, sudah ada di masa lampau bahkan sampai sekarang masih menjadi prioritas ketika menjelang Idul Fitri. Nah, tadi sudah dijelaskan juga pada Azril bahwa saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana 2 tahun belakangan ini kita mendapatkan musibah besar yaitu COVID-19 dan mengakibatkan adanya ketidakleluasaan untuk bisa mudik lebaran. Dan tahun ini pemirsa sudah mulai melonjak kasus COVID-19, dan seperti apakah kira-kira persiapan yang dilakukan? Apakah semakin ketat atau mungkin semakin longgarkah persiapan-persiapan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintahan, baik itu dari Polri maupun pemerintahan Provinsi Sumatera Utara? Dan kita akan membahas langsung pada hari ini. Tadi temanya sudah diberitahukan oleh Azril bahwa hari ini kita akan membahas tentang pengamanan arus mudik tahun 2023. Dan tentunya kami berdua tidak hanya berdua di sini, karena ada narasumber ya Azril ya yang akan kita hadirkan pada sore hari ini. Dan siapakah narasumber kita pada hari ini, Azril? Baiklah pemirsa, saya akan perkenalkan terlebih dahulu seorang narasumber yang sangat kompeten akan hal ini. Di samping saya yang sama gantengnya dengan saya hari ini, beliau adalah Kasubit Penmas Bidumas Polda Sumatera Utara, yakni Bapak kita Dr. Herwansyah Putra SH MSI. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Herwansyah sehat ya. Dan tentunya juga Jiji ada yang akan juga menjadi narasumber kita ya Ji. Betul Tapi sekali. masih on the way atau OTW. Betul, ini misteri guest ya, karena kita harus membuat surprise kepada pemirsa. Kira-kira siapakah narasumber kita pada hari ini? Satu lagi nanti akan datang langsung kita hadirkan di sini. Dan kita langsung aja ya, sudah ada Pak Herwansyah di sini. Lantas kita akan bertanya seperti apa sih kira-kira persiapan dari Polri sendiri ya. Kita akan bertanya dari lingkup seperti apa nih Pak, tugas pokok dan fungsi untuk tenaga dari Polri khususnya Polda Sumatera Utara dalam hal ini untuk persiapan mudik 2023 Pak. Silakan Pak Herwansyah. Oke Mbak, tentunya kami dari Polda Sumatera Utara dan seluruh Satwil ya yang ada di jajaran didukung oleh TNI, kementerian terkait dan mitra Kamtibmas melaksanakan kegiatan operasi kepolisian terpusat yang diberi nama Sandi Operasi Ketupat Toba 2023 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Bahwa kegiatan operasi ini dilaksanakan selama 14 hari dimulai terhitung tanggal 18 April 2023 sampai dengan 1 Mei 2023 Mbak. Baik, artinya sudah mulai akan dipersiapkan sedini mungkin ya Pak. Benar Apalagi sekali. tanggal 18 ini sudah tidak lama lagi ya Pak ya. Siap, karena Baik. sebelum ini juga kita sudah meninjau daripada lokasi jalan yang ada di wilayah Sumatera Utara, termasuk perbatasan antara Aceh dengan Medan, Riau dengan Sumatera Utara, dan Sumbar dengan Sumatera Utara. Ini langsung Pak Kapolda yang turun ke lapangan mengecek daripada kesiapan untuk kegiatan mudik Lebaran ini. Tentunya juga Pak Kapolda mengharapkan akan terjadinya kondusivitas dan juga keamanan bagi para pelaku mudik ini ya Pak ya? Benar sekali Mas.
dengan kondisi nanti yang sudah steril, sudah baik, insya Allah para pemudik lebih gampang dan lebih enak leluasa untuk kembali ke kampung halamannya masing-masing. Pastinya kita pengen nyaman ya Azril, pagi kita kan mau mudik ya, udah persiapan nggak? Udah. Ketemu keluarga, ketemu calon, mungkin. Oh iya, biar tahu ya, betul. Baik. Pak Hermansyah, sudah ada beberapa persiapan bahkan ditinjau langsung oleh Bapak Kapolda. Lantas seperti apa nih Pak? Kira-kira berapa banyak sih titik pengamanan? Apalagi ini kan sudah mulai melonjak ya. Setuju. Untuk COVID-19 sudah melandai, artinya pasti ini untuk para pemudik ini makin meningkat ya Azril ya. Artinya potensi arus mudik akan jauh lebih signifikan dibandingkan tahun lalu ya. Jadi seperti sekali. apa itu Pak? Terkait untuk prediksi arus mudik yang akan berlangsung tepatnya dimulai dari tanggal 18 nanti sampai 1 Mei 2023. Kalau prediksinya pasti potensinya meningkat Mbak ya. Meningkat. Jadinya perlu kami sampaikan bahwa prediksi potensi pergerakan masyarakat itu meningkat sekitaran 14,2% ya. Yang masa lebaran tahun 2022 itu sampai dengan 123.000 juta orang ya. Dan untuk Sumatera Utara diperkirakan itu akan meningkat 4,4 juta. 4,4 itu juta. persentase 3,6% untuk Sumatera Utara. Artinya sudah ada titik-titik yang sudah menjadi pos untuk pengamanan sendiri ya Pak? Sudah berapa banyak nih kira-kira di Sumatera Utara? Apakah kalau nggak salah tahun lalu ada 146 pos ya Pak ya? Dan saat ini berapa? Apakah meningkat atau mungkin jumlah personilnya yang ditingkatkan? Sebagai seperti tenaga apa, Pak? keamanan. Pak. Iya, perlu kami sampaikan untuk Polda Sumatera Utara, kita telah menyiapkan 206 pos. Baik. 206 pos dengan rincian 110 pos pengamanan, 68 pos pelayanan, dan 28 pos terpadu. Jadi ada 3 jenis pos dengan jumlah 206 pos 206. yang disiapkan oleh Polda Sumatera Utara dan jajaran. Baik, nah itu juga yang akan nanti mengakomodir terkait lalu lintas yang akan terjadi ya Pak. Kalau Benar boleh kita sekali, tahu Mas. pos pengamanannya itu dimulai dari tanggal 18-nya kah atau sebelumnya juga sudah ada didirikan pos pengamanan mengingat akan banyak sekali masyarakat yang akan mulai mudik terlebih dahulu Pak. Ya tentunya sebelum tanggal 18 kita sudah membangun posnya dan nanti setelah tanggal 1 Mei kita akan kembali untuk ya membantu masyarakat yang akan balik Ke daerah asal ya, Pak, ya? asal yang ditentukan. Kalau untuk dari pos-pos yang telah terjadi ataupun nantinya akan berdiri itu diisi dari satu pos itu berapa tenaga pengamanan Pak? Tentunya pos itu melihat situasi kondisi ya. Ketika mungkin seperti pos terpadu itu kan ada dari TNI, Polri, ada dari Dishub ya, dari Pramuka, itu rata-rata sampai dengan 30-40 personil yang akan duduk di pos tersebut. Pos pengamanannya itu dimaksudkan dalam artian terdiri dari dinas kesehatan atau seperti apa nanti? Benar sekali Mas, benar sekali. Termasuk dinas kesehatan ya. Manakala mungkin kan kita ketahui pandemi COVID sudah landai, tetapi kita juga tetap mengingatkan pada masyarakat untuk selalu berhati-hati, tetap juga prokes dijaga. Sehingga kita terhindar dari COVID-19. Benar sekali, meski sudah melandai juga diingatkan dari pihak-pihak terkait untuk selalu menjaga diri dan juga awas pada lebih lagi mengingat kita akan bertemu lagi ke sanak saudara yang ada di kampung Jangan membawa yang tidak-tidak untuk ke kampung kita. Iya, kita niatnya mau silaturahmi malah bawa virus gitu ya. Jadi akhirnya nggak jadi silaturahmi, malah sakit semua barengan ya berjamaah ya. Baik, nah artinya memang kita melihat bahwa kesiapan dari Polri, khususnya Polda Sumatera Utara saat ini memang sudah luar biasa ya Azril ya. Tentunya kita juga pasti ingin mempersiapkan dengan baik nih. Kira-kira apa aja nih Pak sebagai masyarakat yang memang harus dipersiapkan ketika ingin mudik seperti itu? Tentunya kepada masyarakat ada tipsnya Mbak ya. Ada tips silahkan Pak, silahkan. Iya. Tipsnya yang pertama tentunya kita pesan tiket jauh-jauh hari sebelumnya. Betul. Jangan sampai di situ mau berangkat pesan tiket, takutnya kedapatan tiket bagian. Iya benar kan Pak, gitu. betul. Tapi untuk Sumatera Utara juga ada mudik gratis dari Bapak Pangdam, Bapak Wali kota kita. Wali kota, dari Bapak Gubernur ya.
mungkin ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sumatera Utara untuk dapat mudik gratis dari pemerintahan. Dan itu juga akan mengantisipasi kemacetan yang mana untuk menganjurkan masyarakat menggunakan kendaraan yang telah disediakan ya Pak ya? Benar sekali. Baik Pak, untuk yang selanjutnya mungkin kita juga ingin tahu agar antisipasi dari masyarakat dan juga Jiji yang akan melakukan mudik ini Pak. Kita ingin tahu kalau berbicara tentang di Sumatera Utara ini ada 33 kota dan kabupaten. Di titik-titik mana sajakah yang akan terjadi potensi-potensi kemacetan dan seperti apa nanti pola ataupun skema yang dilakukan dari pihak Polri untuk terurainya kemacetan jika terjadi, Pak? Iya, tentunya titik kemacetan itu pertama di inti kota. Inti kota, tiap inti kota, nanti kita akan bikin pos pengamanan di sana, pos terpadu yang akan mengerahkan masyarakat yang akan ya keluar dari kota maupun masuk ke kota kan gitu. Yang kedua mungkin di lokasi-lokasi pelayanan masyarakat ya, contohnya di bandara, ya, di pelabuhan, di stasiun kereta api, ini kita juga bikin pos terpadu. Sehingga masyarakat mengetahui informasi-informasi yang perlu diterima oleh masyarakat untuk mudik lebaran tersebut. Baik. Gitu, Mas. Nah, nanti kalau di lalu lintasnya sendiri, apakah diberlakukan one way atau seperti biasa, Pak, jika terjadi kemacetan? Kalau kita lihat nanti masih seperti biasa, tapi ya? mungkin kalau ada kemacetan, mungkin akan ada kegiatan-kegiatan ya pengalihan arus lalu lintas. Dialihkan untuk menghindari pada kemacetan. 24 jam nanti Bapak ini dan anggotanya berada di lokasi ya Pak? Lapangan, benar sekali Mas, iya. Kita perlu apresiasi nih. Harus diapresiasi sih ini. Apalagi ya di mana-mana kan orang pada sibuk mudik ya, tentunya Polda, pemerintahan ini harus mengorbankan bagaimana untuk kelancaran para pemudik untuk bisa mudik ya Azril ya. Benar sekali. Betul sekali. Nah Pak, sejauh ini Pak kira-kira kalau Kota Medan apakah berpotensi akan terjadi kemacetan nih Pak? Karena kan sebelum-sebelumnya kan nggak pernah ya, maksudnya kan kita pasti mudik, pasti pada pulang ke kampung. Nah kira-kira Kota Medan gimana nih Pak? Ada potensi kah Pak kemacetannya Pak? Mudah-mudahan Mbak ya, pada hari H nanti ini karena rata-rata warga Medan keluar Kota Medan, ini lebih nyaman dan aman lagi untuk berlalu lintas. Leluasa untuk berkegiatan kepada warga asli Kota Medan. Benar sekali. Baik. Nah, Ziva dan juga Pak Herwansyah serta pemirsa untuk melengkapi hari ini terkait perbincangan kita dengan tema pengamanan arus mudik tahun 2023, kita juga akan undang salah satu narasumber yang akan sangat kompeten kali ini, yakni Bapak Ramli selaku Kabid Lantas Dishub Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore Bapak. Ramli, apa kabar Bapak? Studio TVRI Medan. Iya, silakan. Ada kemacetan. Ada kemacetan. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Kita persilahkan terlebih dahulu ke Pak Ramli untuk tarik napas dan kita masih berbincang sama Pak Herwansyah ini terkait tema kita pengamanan arus mudik tahun 2023. Pak, tadi kalau kita berbincang bahwa adanya untuk transportasi di darat, laut hingga udara terkait pos pengamanannya ini juga diberlakukan dimulai tanggal berapa nanti Pak? Kita berlakukan kalau untuk kepolisian, TMT operasinya 18 April sampai dengan 1 Mei 2023. Itu selama 14 hari. Itu juga akan berlaku nanti di pos-pos yang ada seperti kayak stasiun ya Pak? Benar sekali Mas. Tidak ada perbedaan baik itu yang seperti yang ada di daerah-daerah maupun di kota-kota besar ya Pak? Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Berarti pengamanannya sangat-sangat ekstra sekali sih Pak. Benar sekali. Betul sekali. Dan tentunya kita akan menunggu ya seperti apa sih kira-kira info yang akan kita dapatkan nih terkait dengan mudik sendiri ya. Namun ini kita sudah kedatangan Pak Ramli. Silakan, tentunya tidak elok kalau kita menganggurkan Pak Ramli di sini Azril ya. Baik Pak Ramli ini selamat sore ya, selamat datang di TVRI Sumatera Utara dan tentunya kita ingin mendengarkan ya seperti apa sih kesiapan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Namun sebelum saya tanya kepada kesiapan sebenarnya sejauh ini efek domino yang didapatkan oleh mudik untuk Provinsi Sumatera Utara khususnya seperti apa nih Pak? Siap, terima kasih. Maaf saya juga agak terlambat tadi, izin Ibu. Terkait untuk mudik kesiapan untuk Lebaran tahun 2023, kita dari Dinas Perhubungan sudah melakukan beberapa langkah dan kerjasama juga dengan stakeholder terkait dari kepolisian juga gitu. Dan juga kita menghimbau bagi masyarakat umumnya gunakanlah angkutan umum yang sudah memiliki kapasitas untuk mengatasi kemacetan, karena kita sudah mengadakan survei kalau untuk tingkat di Sumatera Utara ini untuk tingkat pemudik itu ada di 3,6%, perkiraan kita di 4,4 juta
orang gitu. Untuk di Sumut ya Pak ya? Untuk di Sumatera Utara. Yang masuk, yang keluar kita perkirakan itu ada sekitar 4,5, di perkiraan di 3,65% gitu. Jadi kami harapkan juga untuk para pemudik, mari kita gunakan angkutan umum. Memang sudah kita adakan survei, dia di angkutan umum, baik itu sepeda motor juga maupun mobil pribadi. Baik, untuk sepeda motor maupun mobil pribadi ini adakah penanganan ataupun katakanlah penanganan khusus maksud saya dalam melakukan pengamanan di arus mudik ini Pak yang diberikan dari Disub? Kita menghimbau juga bagi masyarakat, sebenarnya juga kita nggak bisa juga melarang secara ini ya untuk sepeda motor, gitu. Tetapi kita menghimbau untuk bagi pengguna motor, gunakanlah untuk alat-alat keselamatan. Dan juga kita sudah bekerja sama stakeholder terkait, kita juga ada menyediakan untuk beberapa rest area, Anda itu dia capek, lelah lagi gitu Pak ya, mungkin dia bisa istirahat di rest area yang sudah kita siapkan. Gitu. Oh baik Pak, menarik sekali perbincangan kita tadi sudah dari perspektif awal dari Pak Irwansyah dan juga tadi ditambahkan dari Pak Ramli. Pemirsa kami masih akan pancing lagi perbincangan yang menarik sekali kepada kedua narasumber kami, namun terlebih dahulu kami jeda. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam acara yang sangat Anda nanti-nanti dari hari Senin sampai hari Jumat tentunya Markombur karena temanya sangat menarik sekali. Khususnya hari ini kami mengangkat tema yakni pengamanan arus mudik tahun 2023. Kita tadi sudah banyak sekali terkait bagaimanakah persiapan dan juga tugas maupun fungsi dari Polri ini terkait pengamanan arus mudik 2023 ini. Dan lantas kita yang akan bertanya langsung untuk mewakili dari pemirsa kepada Pak Ramli selaku Kabid Lantas di Sub Sumatera Utara ini terkait pengamanan arus mudik tahun 2023. Kalau kita berbicara pengamanan arus mudik, Pak Ramli, sudah seyogianya kita alamatkan kepada sektor-sektor krusial seperti bandara, pelabuhan, dan juga stasiun ataupun katakan stasiun kereta maupun stasiun bus. Dari pihak-pihak yang saya ucapkan tadi, bagaimana sih terkait pengawasan dan juga ketersediaannya yang dilakukan dari Disub, Pak Ramli? Oke, terima kasih. Kita dari Dinas Perhubungan sudah melakukan kajian juga, sudah kerjasama dari tahun ke tahun ya. Kita sudah mempersiapkan semua untuk sarana prasarana baik itu darat, laut, dan udara, baik dari itu jalur kereta api. Untuk sarana angkutan darat, itu juga kita sudah mempersiapkan beberapa bus, baik itu antar provinsi, AKDP sendiri, antar kabupaten. Secara gratis juga kita punya ada program. Kita ada program menyiapkan 102 bus yang difasilitasi dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Bapak Gubernur. Dan kita jalankan, kita harapkan juga bagi yang berminat untuk pulang kampung bisa melakukan pendaftaran secara online dan sudah kita siapkan itu bus sebanyak 102 bus gitu. Dan itu ada beberapa tujuan daerah, ada 8 daerah tujuan kita di Sumatera Utara gitu. Baik, untuk yang seperti saya ucapkan tadi terhadap sektor krusialnya ini apa-apa saja yang perlu menjadi perhatian dari masyarakat kita untuk bisa mudik dengan aman dan nyaman tahun 2023 ini di sektor-sektor seperti bandara, di stasiun kereta maupun di darat. Ya, terima kasih. Untuk sektor daratnya sendiri, kita dari Dinas Perhubungan beberapa instansi terkait, kita juga sudah melakukan ramcek untuk keselamatan dari bus sendiri untuk bisa digunakan secara layak, baik itu dari sarananya dan juga bagi para awak supir juga kita sudah melakukan tes urin ya Pak ya, kerjasama juga dari instansi terkait baik itu dari polisian, dari BNN juga, dan kita sampai sekarang hari ini juga melaksanakan itu ramcek di ada beberapa lokasi, satu itu di terminal kita Kabanjahe, 2 di terminal Lubuk Pakam, dan 3 itu ada di terminal Tanjung Beringin Langkat gitu. Baik, menarik sekali. Artinya kesiapannya sudah benar-benar sangat bisa dibilang optimal sekali untuk menghadapi arus mudik tahun 2023 ini. Zipa milih mana? Darat, laut, atau udara?
bisa nggak tiga-tiganya, tapi nanti kira-kira udah macet di darat, terbang ke udara, baru nanti mengalir ke laut gitu ya Pak ya. Jadi tiga-tiganya adil ya, saya bingung. Baik, nah tadi menarik sekali ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ramli, dan saya sebelum Pak Herwansyah, saya ingin bertanya kembali nih kepada Pak Ramli nih, terkait dengan angkutan barang. Apakah ada larangan-larangan Pak untuk para angkutan barang ini untuk melintas di jalan-jalan yang menjadi jalinsum ataupun memang jalur pemudik seperti apa nih Pak kira-kira? Ya, terima kasih. Kita juga sudah mengeluarkan itu surat keputusan bersama yang ada di situ juga dari Dinas Perhubungan Provinsi, dari Dirlantas sendiri, dari BPJN, dari PUPR dan juga BPTD Wilayah 2 Sumatera Utara, dan sudah menyepakati, sudah mengeluarkan surat keputusan bersama untuk pembatasan. Ini bahasanya pembatasan ya, bukan pelarangan gitu. Setuju. Pembatasan angkutan barang gitu. Pembatasan angkutan barang, dan sudah kita keluarkan dan sudah kita sosialisasikan bagi itu operator-operator Ataupun pengusaha ataupun pengusaha-pengusaha yang menggunakan, yang memiliki bus-bus barang tersebut. Baik, artinya sosialisasinya juga sudah diberikan. Sudah. Itu dari Disub sendiri untuk terciptanya kelancaran saat arus mudik tahun 2023 ini. Lantas untuk masyarakatnya sendiri, seperti apa saran maupun sosialisasi yang diberikan dari pihak Polri demi terciptanya kondusivitas agar masyarakat dan juga Polri ini saling bersinergi untuk mengawal mudik supaya lancar, aman, dan juga nyaman. Dari Pak Herwansyah, seperti apa Pak sosialisasinya? Mungkin dari medsos ataupun secara verbal? Tentunya kita dari Polda dan jajaran, termasuk dari provinsi, kabupaten kota, sudah lakukan melalui medsos, mem, agar mudik aman dan nyaman. Agar mudik aman dan nyaman. Mungkin Dan kami menyampaikan ketika mudik itu disarankan siang hari. siang hari. Siang Mengapa hari. demikian Pak? Mungkin dijelaskan Ya, lebih konkret. Karena kalau siang hari kita bisa lebih fokus ya dan tidak mengantuk, dan kami berharap ketika mungkin lelah silakan untuk berhenti di pos-pos yang telah kami siapkan di sepenggal jalan yang ada dilalui oleh pemudik. Baik Pak, kalau contohnya ini Pak, saya sama Ziva ini berkendara lebih dari 3 atau 4 penumpang saat berkendara sepeda motor, boleh tidak gitu Pak Herwansyah? Untuk saat berkemudi nanti kita. Aturannya wajib 2. Wajib 2 Zi. Iya. Tidak boleh ya Zi ya? Tidak boleh, itu udah melebihi muatan sehingga melanggar undang-undang lalu lintas. Gimana Pak Ramli? Siap, benar. Sudah melanggar undang-undang lalu Dan lintas jangan lupa nomor gunakan 22. helm. Menggunakan Itu helm yang paling juga. penting. Yang paling ya? penting. Yang paling penting lagi sebelum berkendaraan tolong cek kendaraannya. Benar, kesiapan. Servis dahulu sebelum berangkat untuk mudik. Antisipasi kecelakaan juga Benar ya, Pak. sekali. Jadi Iya, memang Mas. banyak ya persiapan, jadi bukan hanya kita bawa-bawa barang, tapi memang Tidak. kendaraan yang Kendaraan ini paling utama dipakai juga dicek ya and Pak. di-recheck, benar. Betul, Oke. mungkin banyak Iya. sekali masyarakat di luar sana yang mungkin belum sadar terhadap hal ini. Tentunya kita harus aware terhadap hal tersebut ya. Melalui Jadi kita- tayangan ini juga akan menjadi Betul. edukasi pada masyarakat yang ingin beli. Mungkin dari Pak Ramli tadi sepertinya mau menambahkan terkait yang pertanyaan saya ini kan banyak sekali akan terjadi. Kita sudah siogianya akan melihat baik itu di televisi ataupun nyata satu sepeda motor bisa 3 ataupun 4 penumpang ya Pak. Seperti apa itu Pak Ramli? Sepertinya begini, seperti yang dibilangkan Pak Irwansyah tadi, semua yang kita arahkan atau kita himbau ya bagi masyarakat, semua itu kan untuk keselamatan, untuk keselamatan bagi masyarakat ataupun pengguna jalan gitu. Gunakanlah helm untuk safety-nya, periksa kendaraannya, dan juga berhenti kalau seandainya capek. Kita sediakan semua rest area yang ada di jalan, baik itu di atas jalan nasional, di jalan provinsi, kita menyediakan semua untuk cek kesehatan dia segala macam. Jadi kami mengharapkan juga kepada masyarakat untuk pengguna jalan baik yang sepeda motor minimal 2, seperti yang dibilang Pak Lantas tadi itu, minimal 2 gitu, jangan sampai lebih, itu udah menyalahi juga ya Pak ya. Minimal 2, tapi nanti Pak banyak sekali bungkusan-bungkusan yang Nah itu seperti apa lagi, beda lagi mungkin ya. Ya, mungkin bungkusan itu ada baju lebaran ya, ada oleh-oleh kan gitu ya. Ada Tapi oleh-oleh istilahnya gitu. manusianya adalah mesti 2 ya Pak ya, untuk dalam Pada satu sepeda prinsipnya kita motor. tetap menghimbau untuk keselamatan semua kalangan gitu. Benar sekali. Lantas kalau untuk jalur pemudik sendiri, untuk jalur pemudik motor, apakah ada mungkin Perbedaan. perbedaan jalan atau mungkin ya memang satu jalur itu yang memang sudah menjadi, karena sudah ada titik-titik sendiri ya Pak ya, titik-titik pengawasan sendiri, seperti apa nih Pak Ramli? Kalau untuk jalur sendiri kita tidak ada pembatasan baik itu, yang terkecuali tol ya. Kalau tol memang tidak boleh yang jalur 2 kan gitu. Tapi kalau untuk jalur mudik tetap di jalan lintas yang sudah kita lakukan survei, ada di dataran tinggi, baik itu di dataran tinggi, di lintas timur, lintas barat, semua untuk fasilitas sudah kita adakan survei untuk ruas-ruas mana yang itu yang jalan macet, lakanya sudah kita
sudah kita petakan semua dengan instansi terkait, baik itu dari Dirlantas sendiri. Kita sudah melakukan survei itu lebih kurang 2 minggu yang lalu untuk pemetaan jalur-jalur yang ada 4 target kita, rawan laka, rawan macet, rawan longsor dan jalan rusak, dan itu semua sudah kita petakan. Terkait untuk jalan tol, kita juga dari Dinas Perhubungan sudah melakukan koordinasi dengan operator pengguna jalan tol untuk jalur Dolok Merawan Sinaksa. Mungkin di tanggal 15 itu sudah bisa kita gunakan, di tanggal 15 mulainya, dan itu juga tadi pagi juga kita bersama stakeholder terkait melakukan survei untuk lintas tol Dolok Merawan Sinaksa, dan itu di tanggal 15 nanti sudah bisa digunakan gitu. Untuk 2 jalan tersebut maksudnya Pak? Dua jalur 4 lajur dia gitu. Dan itu secara gratis gitu, secara gratis yang untuk Dolok Merawan Sinaksa. Tapi kalau untuk Medan Tanjung Merawan atau Tebing biasanya kita udah tahu semua ya. Kalau itu memang udah berbayar gitu. Itu sampai kapan Kak untuk penggratisannya? Mungkin untuk kedepannya mungkin sampai -7, di +7 nanti setelah arus balik ya, di arus balik nanti mungkin digratiskan gitu. Baik, lantas untuk kita ketahui lagi agar masyarakat lebih paham dan juga aware dan merasa aman dan nyaman ini dalam kehadiran pihak-pihak terkait ini, kalau dari Polda Sud sendiri akan mengerahkan berapa personil Pak? Mengingat akan banyaknya sekali masyarakat yang akan melakukan mudik. Kalau tadi dari informasi dari Bapak berdua akan ada sekitar 4,4 juta masyarakat yang akan melakukan mudik. Pasti akan bersinerginya hadir dari personel Polri. Ada berapa? Kalau kita Polri, kekuatan 2/3 yang ada. Jadi kita sudah menyiapkan 10.324 personil yang akan langsung terjun ke lapangan. Perbedaan untuk yang di kota dan di daerah itu seperti apa nanti untuk terkait personelnya? Tentunya kita lihat kerawanannya. Kerawanan. Benar. Dan kita tidak bekerja sendiri tentunya. Ada rekan TNI, ada dari perhubungan, ada dari unsur kesehatan, dan kita bekerja sama untuk kegiatan daripada menyambut mudik lebaran ini, Mas. Baik, untuk menyambut mudik lebaran ini juga akan ada pasti pemetaan ataupun skema dalam untuk katakanlah mengurai kemacetan itu. Sejauh ini sudah ada gambaran jika terjadi kemacetan skemanya seperti apa, Pak? Benar sekali, tentunya tadi Pak Ramli bilang tol sudah dibuka ya, itu untuk mengurai kemacetan dengan gratis Pak ya, gratis. Untuk Sinaksak ya. Iya, Sinaksak. Itu salah satu yang kita lakukan kepada masyarakat yang akan mudik. Jadi memang betul-betul bersinergi lah antara pemerintahan seluruh dengan kepolisian. Kalau saya sih yes untuk lihat bapak-bapak yang dua ini sangat optimis sekali akan suksesnya arus mudik tahun 2023 ini. Betul sekali, sudah banyak sekali persiapan ya, belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya dan bahkan belajar dari COVID-19 kemarin ya. Akhirnya ini dengan pembludakan yang akan terjadi, dengan prediksi yang akan terjadi, pastinya sudah sangat siap. Lantas Pak, kira-kira apakah dengan sebegitu demikiannya persiapan yang sudah dilakukan baik dari Polri, baik dari pemerintahan. Ini saya mau tanya ke Pak Erwansyah, kira-kira apakah masih ada prediksi kira-kira di mana sih lonjakan yang paling tidak bisa dipungkiri bahwa akan terjadi kemacetan nih Pak untuk pemudik sendiri Pak? Ya, tentunya makasih Mbak ya, Mas ya. Iya. Ini kan pemerintah sudah menetapkan libur bersama ya, dengan mulai tanggal 19 ya. Ini sangat untuk mengurai daripada pemudik yang akan datang ke Sumatera Utara. Kalau mungkin tidak ada libur bersama bisa membludak kan gitu. Tetapi dengan ada libur bersama ini akan menguraikan daripada masyarakat yang mudik bersama, dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, mohon kiranya selalu berantisipasi, selalu waspada untuk kegiatan mudik lebaran ini. Dengan catatan kita harus juga lihat Harkamtikmas. Iya, benar. Masalah Kamtikmas, keselamatan kita, termasuk ketika kita meninggalkan rumah. Nah, ini jangan lupa, kita di desa, di kota itu ada Babin Kamtikmas, ada Babinsa yang selalu dekat dengan masyarakat. Sampaikan kepada Pak polisinya, Pak TNI-nya, Pak kami memudik, sehingga rumah-rumah yang ditinggalkan tersebut dapat diawasi oleh
Babin Kaptipmas dengan Babinsa yang ada di wilayah masing-masing. Wow, begitu perhatian sekali untuk katakanlah Poldasu ini agar masyarakatnya pulang juga nanti dari mudik, pasca Lebaran ketemu sama saudara, rumahnya aman dan nyaman juga untuk ditempati kembali ya. Mengutamakan sekali bagaimana kenyamanan para masyarakat yang ada di Sumatera Utara untuk bisa mudik dengan aman dan nyaman ya Azril ya. Benar sekali. Tentu Azril ini jadinya semakin lebih semangat apalagi sudah ada cuti bersama ya Azril. Tanggal 17 saya akan mulai ini. Sebelum cuti ya Azril ya. Persiapannya baik. 2 hari lebih cepat. 2 hari lebih cepat ya Pak. Ya Pak, ini menjadi kesenangan kami sendiri Pak dengan adanya kabar cuti bersama lebih panjang ya. Sekali. Aduh Jipa, curhatnya benaran sekali. Tapi Mbak, Mas, Iya. untuk polisi dengan perhubungan nggak ada cuti bersama. Nggak ada cuti. Waduh. Justru di saat-saat Kita begini melayani memang. masyarakat. Iya, benar benar. sekali. Yang ada cuti bersama untuk masyarakat yang akan mudik Mudik lebaran. Masyarakat yang lebih Betul. diutamakan. Kita kasih plus sekali lagi. Luar biasa dengan Terima kinerja kasih. para stakeholder terkait ya Azril ya. Benar sekali. Masih kita akan perbincangkan terkait pengamanan arus mudik tahun 2023 ini. Kalau sioganya tadi kita sudah banyak berbicara tentang pengamanan arus mudik ini berada di jalan-jalan Pak. Bagaimana nanti kalau pengamanan arus mudik ini di tempat-tempat objek yang krusial seperti objek wisata? Otomatis akan mengundang kemacetan juga. Itu bagaimana pula untuk mengantisipasinya? Mungkin saya dari Pak Ramli terlebih dahulu atau seperti nanti disambung lagi Pak Irwansyah. Seperti apa Pak Ramli? Ya, terima kasih. Mungkin untuk objek-objek wisata yang ada di Provinsi Sumatera Utara ya, yang kita tahu itu biasanya ya ada 3 ya, yang objek yang paling utama, baik itu Brastagi, ada juga Danau Toba, dan mungkin daerah pantai ya, daerah pantai Cermin. Kalau untuk daerah Brastagi sendiri kita juga sudah ada itu PM75 tahun 2019 dan itu kita juga tetap melakukan pengawasan khususnya untuk angkutan barang di saat nanti padatnya nanti pengunjung arah daerah perwisata Brastagi, mungkin itu nanti kita untuk melakukan pengawasan di setiap jalur ya, setiap jalur dan juga nanti di pos-pos juga kita dengan instansi terkait untuk melakukan monitoring terus Pak ya, melakukan monitoring terus baik itu dari bawah sampai ke atasnya. Dan itu mungkin untuk daerah pariwisata. Dan untuk jalur lintas untuk daerah Danau Toba mungkin setiap pos juga nanti kita ada siapkan rest area dan menghimbau bagi masyarakat ya ataupun yang berpariwisata untuk lihat waktu ya, jangan nanti buru-buru semua pada hari hanya semua keluar gitu ya. Semua keluar. Tapi itu memang udah tradisi kita ya, kita juga nggak bisa menghalangi begitu. Tapi pada prinsipnya kita dari instansi terkait dengan beberapa instansi terkait kita siap melakukan untuk pengawasan, untuk monitoring untuk supaya ini berjalan semua lancar, jangan ada sampai ada kemacetan gitu. Baik, terima kasih Pak Ramli atas informasinya. Nanti juga mungkin akan ditambahkan dari Pak Irwansyah, pemirsa, dan juga masih dengan saya ada Muhammad Azril dan juga Zipa yang akan masih berbincang dengan kedua narasumber sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, antusiasme masyarakat di tahun 2023 ini akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini akan meningkat sangat signifikan seperti tadi info dari kedua belah pihak yang setelah hadir yakni 4,46 juta akan terjadinya pelonjakan yang terjadi di Sumatera Utara ini. Mungkin dari nanti pihak Polri dan juga Disub ini bisa sangat antisipasi akan terjadinya lonjakan ini. Tadi sudah banyak sekali terkait pengamanan dan juga antisipasinya. Benar sekali ya Zi? Betul sekali, dan tadi sebelum kita ke Pak Irwansyah tadi saya mengutip sedikit dari pembicaraan yang dibahas oleh Pak Ramli bahwa dari pemerintah sendiri sudah menyiapkan rest area nih Azril ya, kira-kira di mana sajakah titik-titik rest area dan di mana sajakah tempat peristirahatan yang memang nyaman untuk para pemudik untuk beristirahat, kira-kira sudah disiapkan pastinya ya Pak ya? Benar. Di mana saja nih Pak kira-kira? Ya, terima kasih Ibu. Kita sendiri dari Dinas Perhubungan Provinsi dan sudah bekerja sama ya sama instansi terkait. Kita sudah menyiapkan ada beberapa rest area baik itu di Jalan Nasional dan juga di provinsi. Pertama itu ada UPPKB Jembatan Timbang yang ada di Sumatera Utara, itu ada 5 dan itu juga kita pergunakan untuk rest area kita untuk istirahat. Ada baik itu di daerah mulai dari Sidimpuan, lintas timur arah Cikampak ya, di daerah Brastagi itu ada 5 UPPKB. Itu di UPPK Jembatan Timbang dan juga terminal
Terminal juga kita sediakan ya untuk rest area yang ada di Sumatera Utara, khususnya di terminal yang Sibolga, di Tarutung, Banjarmasin, baik itu Pakam, dan itu juga kita sediakan untuk rest areanya juga gitu. Dan juga untuk lanjutnya di kantor kita sendiri ada posko ya, posko Indo untuk monitoring terkait angkutan lebaran ini, dan juga di kantor BPTD wilayah 2 Sumatera Utara, dan juga kita ada beberapa UPT, UPT di Sumatera Utara. Kita juga untuk menyiapkan posko untuk rest area untuk bagi para pemudik gitu. Baik, di rest area sendiri, di pos-posnya apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, Pak? Seperti apa fasilitas yang diberikan mungkin untuk mensokong suksesnya arus mudik? Ya, terima kasih. Mungkin kita juga seperti tahun-tahun sebelumnya ya, baik itu dari instansi Polri, dari Dinas Kesehatan sendiri juga, mungkin nanti di situ disiapkan untuk tempatnya khususnya untuk istirahat ya Pak ya, untuk istirahat, baik itu sofa tapi ala kadarnya lah, jangan pula kayak sofa mau di rumah pula dimintanya ya Bu ya gitu. Tapi pada prinsipnya juga kita semua fasilitasi dengan instansi terkait untuk tempat istirahat, dan juga bagi untuk juga ada nanti dari Dinas Kesehatan untuk cek kesehatannya gitu. Apakah dia lelah, mungkin nanti bisa cek kesehatan dia gitu. Baik Pak. Dan juga masih berbincang terkait rest area ini untuk anjuran dan juga suggestionnya kepada masyarakat pengguna rest area ini supaya tidak terjadi penumpukan juga ya Pak, seperti apa? Mungkin yang bisa disampaikan, atau mungkin dari Pak Irwansyah bisa juga, atau nanti dari Pak Ramli seperti apa? Dari Pak Ramli seperti dahulu. Ya, kita juga menganjurkan ya. Tadi yang dibilangkan Pak Irwansyah sendiri, kita menghimbau untuk pemudik untuk melakukan perjalanan itu di siang hari gitu, di siang hari ya, mungkin untuk mengatasi juga kemacetan tadi pertama juga, dan juga nanti biar lebih tahu dia tempat istirahat dia, mungkin bisa nanti dia istirahat untuk sejenak di mana lokasinya, mungkin itu himbauan juga dari kita. Justru itu kita disampaikan tadi sama Pak Irwan, dikhususkan untuk siang hari gitu, jangan sampai malam, karena kadang-kadang kan malam dia ngantuk, terlewatkan nggak nampak kan gitu ya, nggak nampak gitu. Kalau di rest area-nya sendiri, apakah 1 jam atau 2 jam bagi pemudik Pak yang boleh? Sebenarnya nggak ada batasan Pak. Tidak ada batasan. Nggak ada batasan. Selagi itu nyaman bagi pengguna jalan atau masyarakat, kita persilakan gitu. Tapi biasanya dia kan ala kadarnya juga gitu, nggak mungkin juga dia berjam-jam ya, karena dia juga pengen juga cepat mau jumpa sama keluarganya ya, pengen dia jumpa sama keluarganya cepat gitu. Seperti Jiva nanti juga akan berangkat sepertinya. Tanggal 17 atau tanggal 16 Ji? Lebih awal? Takutnya saya dari 16 sampai tanggal berapa Lebaran 21 ya, kayaknya masih di rest area tuh. Iya, saking jauhnya ya Pak ya. Trennya oleh-oleh juga dia kan. Betul Pak, enggak ya, jangan seperti itu ya masyarakat di rumah ya. Harus tahu batasannya seperti apa, walaupun fasilitasnya sudah lengkap, sudah diberikan oleh pemerintah, tapi tetap ya harus dijaga untuk kenyamanan bersama pastinya. Baik, nah kita ke Pak Irwansyah nih, melihat sudah banyak sekali titik-titik yang sudah menjadi pos pengamanan dan juga bahkan di tempat perbatasan ya, baik itu perbatasan Sumut Aceh, ada Sumut Riau, dan salah satu lagi adalah Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nah, seperti apa nih Pak? Apakah kira-kira personil yang diberikan di sana akan lebih banyak, mengingat persentase kendaraan pasti akan meningkat tadi Pak? Kira-kira persentase kendaraan sendiri ada prediksi kah Pak? Sudah berapa banyak ini yang mulai ada untuk berlalu lalang di sejumlah jalur lintas yang ada Pak? Baik Mbak, kami jelaskan tadi kita ada 206 pos ya. Yang pos terpadu ada 20 pos, yang pelayan ada 60 pos, dan pos PAM ada 110. Betul. Jadi tiap pos ini kita sesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Tentunya perbatasan menjadi atensi kita dan lebih intensif untuk kegiatan pengamanannya. Dari mulai patroli, penjagaan, pengaturan, dan perlu kami sampaikan juga, tadi Pak Rem bilang, silakan ketika mudik mungkin lelah untuk berhenti ke rest area ataupun pos pengamanan yang ada di pinggir jalan. Pos pengamanan juga memberikan dibolehkan fasilitas sekali. Ingat ya pemirsa, dibolehkan. Silakan dibolehkan untuk istirahat, rehat sejenak. Mungkin juga ada minuman, ada cemilan, silakan untuk dinikmati kepada pemudik yang ada di pos-pos pengamanan yang telah disiapkan oleh Polri. Bagi yang tidak puasa Pak. Bagi tidak puasa. Tapi setelah Lebaran boleh juga Pak. boleh. Harus balik nanti. Harus balik nanti. Iya, harus balik, silakan.
Baik, baik. Masih dengan Pak Herwansyah ya, Zipa. Untuk kita ketahui Pak, tadi masih kita berbicara tentang sektor-sektor krusial ini. Untuk pengaturannya sendiri hingga pengawasan mungkin dari tindak kejahatan, bagaimana nanti dari pihak Polri pengamanannya dalam arus mudik tahun 2003 seperti kayak di tempat yang krusial, stasiun kereta api, bandara, dan juga pelabuhan. Dari pihak Polri seperti apa itu Pak? Ya tentunya kami, walaupun Polri ini ya menyebar, ada yang gunakan uniform, ada yang tidak, kan gitu Mbak. Jadi yang gunakan pakaian premium itu akan memperhatikan daripada masyarakat-masyarakat yang akan datang ke Sumatera Utara. Mungkin bisa dilihat ya kira-kira tindak tanduknya bagaimana, gelagatnya, ya mungkin untuk antisipasi terjadinya kerawanan kamtipmas, tindak pidana. Sehingga kami himbau kepada pemudik, ketika mudik tolong gunakan selayaknya, sepantasnya. Jangan terlalu melihatkan, oh saya mau balik kampung ini gunakan emas yang besar, gelang, jangan. Bagus disimpan ya kan, sehingga kita aman dan nyaman di dalam mudik lebaran ini Mbak. Jangan dipancing ya Pak, kejahatan Betul, tersebut ya. ya. Karena apa? Ya, Pak. Kejahatan timbul M+K. Ada niat, ada kesempatan. Pasti. Ketika kesempatan ada dan niat ada di masyarakat, bisa terjadi tindak pidana. Baik. Itu harus diperhatikan oleh seluruh lapisan masyarakat yang akan mudik lebaran nantinya. Baik, mungkin sebelum kita closing statement ini, sebelum ke Zipa juga, saya terlebih dahulu ke Pak Ramli. Ini mungkin apa sih menjadi himbauan terkait mungkin dari persentase di kereta api, di bandara, dan juga di darat ini Pak, seperti closing statement yang akan disampaikan. Terima kasih. Kita juga ada sama-sama tahu ya, mungkin di tahun 2023 ini untuk pergerakan secara nasional kita sudah tahu itu di angka dia 123 juta orang pemudik di 45,5% itu secara nasional. Dan untuk Sumatera Utara sendiri untuk kenaikan untuk arus mudik ini itu cukup signifikan ya, baik itu di darat sendiri itu ada di angka 15%. Di angka 15%, dan untuk di kereta api baik itu antar kota dan juga kereta api bandara, di antar kota sendiri dia di angka 71% ya, di angka 71% untuk kenaikan penumpangnya, dan untuk dari kereta api bandara itu dia ada di angka 144 kenaikan gitu penumpangnya gitu, di angka 144% ya, persen gitu. Dan untuk jalur udara sendiri itu di angka 37% gitu, di angka 37% untuk kenaikan penumpangnya di tahun ini gitu. Dan juga kita menghimbau kepada masyarakat gunakan seperti yang kami bilang dari pertama tadi, kami juga dari instansi terkait sudah berkolaborasi semuanya ya. Kita siap untuk mengamankan, untuk mensukseskan, untuk pengawasan dan monitoring untuk angkutan lebaran ini, dan gunakan juga angkutan-angkutan umum yang sudah disahkan oleh pemerintah gitu. Oke, baik sekali ya Zipa. Itu tadi perspektif dan himbauan hingga saran yang sangat mendalam dari Pak Ramli selaku disubnya. Betul sekali. Dan untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, kita ingin mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita, dan tentunya melihat sudah banyak sekali persiapan-persiapan yang dilakukan baik dari pemerintah maupun dari Polri, dalam hal ini Polda Sumatera Utara. Tentu kita juga ingin menghimbau kepada masyarakat untuk saling bekerja sama. Tadi sudah diberikan edukasi terkait dengan informasi-informasi apa yang sudah dilakukan. Lantas seperti apa nih? Saya mau ke Pak Herwansyah terlebih dahulu Pak. Seperti apa himbauan kepada masyarakat untuk bisa mempersiapkan mudik tahun 2023 sebaik-baik mungkin? Silahkan Pak. Silahkan Pak Baik, terima kasih Mbak, Mas. Jadi kami berharap kepada masyarakat yang akan mudik, harus kita persiapkan mudik dengan baik. Bagaimana caranya? Dari awal kita cek and recheck kendaraan kita ya. Ketika kita meninggalkan rumah kita, betul-betul safety ya, kita kunci. Dan jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan kita, lengkapi jati diri kita, sehingga ketika mudik kita aman dan nyaman. Yang pasti taati aturan lalu lintas Mbak, sehingga tidak terjadi kecelakaan dalam kita mudik lebaran nantinya. Luar biasa. Terima kasih Pak Herwansyah, dan silakan Pak Ramli untuk closing statement-nya, silakan Pak. Terima kasih. Seperti yang kita dari Pak Herwansyah kembali tadi, kita juga dari Dinas Perhubungan mengimbau kepada semua masyarakat, gunakan itu angkutan umum. Kita usahakan angkutan umum yang berbasis bus, supaya juga kita untuk mengurai dari kemacetan, supaya ini untuk lebaran tahun ini semua berjalan dengan lancar dan aman, dan tidak terkecuali untuk seperti yang dibilang Pak Herwansyah kembali tadi, taati aturan berlalu lintas. Taati karena tujuan kita pulang kampung, mau bergembira, mau jumpa sama keluarga.
digunakan untuk fasilitas umum yang ada, angkutan-angkutan busnya yang sudah ada legalitasnya dari pemerintah gitu. Terima kasih. Gitu. Dan juga tentunya kita akan memberikan sedikit closing statement kesuksesan dari perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah dalam hal arus mudik ini tidak hanya secara teknis dilakukan dari pemerintah dalam hal ini di Sub TNI dan juga Polri, tetapi implementasi dari informasi kedua belah pihak ini menjadi acuan bagi kesuksesan Anda ketemu dengan sanak saudara di kampung pada perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Akhir kata pemirsa, demikian Markombur edisi Kamis 13 April 2023 ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dan juga terlebih kepada kedua narasumber kami, ada Pak Irwansyah dan juga Pak Ramli. Tentu saja akan kita edukasi Anda terkait pengamanan arus mudik tahun 2023 ini. Akhir kata, saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Azifa Zahrianis mengucapkan terima kasih dan kami akan menutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan persembahan lagu dari RME Lancang Kuning. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.